Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uli Hidayati Esmat MPD. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas 19 November Kolaka. NIDN saya yaitu 001501 9401 dan NUPTK saya yaitu 244 777 267 323 0272. Video ini dibuat sebagai bukti dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geometri Transformasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika pada semester 6 dengan bobot sebesar 3 SKS. Ada dua mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini, yaitu Geometri 1 yang diprogramkan pada semester 3 dan Geometri 2 yang diprogramkan pada semester 4. Terdapat 8 pokok bahasan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, fungsi, transformasi, isometri, translasi, pencerminan, rotasi, isometri lanjutan, dan transformasi kesebangunan. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap mencakup 2 capaian, yaitu yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pada aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis matematika dalam bidang aljabar, analisis, geometri, statistika, kombinatorika, dan pemodelan matematika yang mendukung pembelajaran matematika. Dan yang terakhir pada aspek keterampilan khusus, yaitu mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Adapun CPMK dari mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep transformasi pada bidang geometri. Yang kedua, mahasiswa dapat menyajikan konsep transformasi bidang geometri serta membuat contoh pengaplikasiannya, menyampaikan secara tertulis dalam makalah dan presentasi lisan. Yang ketiga, mahasiswa mampu hidup bermasyarakat, bekerja sama, kepekaan sosial, disiplin, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai pendidik matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pengajaran pada mata kuliah ini. Adapun sistem pengajaran yang digunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan tahapan di mana materi diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman dan stimulus awal agar mahasiswa siap untuk bereksplorasi atau berdiskusi. Kemudian interaction atau interaksi merupakan aktivitas yang mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik interaksinya dengan dosen maupun antar sesama mahasiswa melalui diskusi kelas, diskusi kelompok, simulasi atau eksplorasi. Nah, dalam mata kuliah ini kebetulan kami menggunakan GeoGebra sebagai alat bantunya. Kemudian yang terakhir, asesmen atau penilaian. Nah, proses ini untuk mengetahui sejauh mana sih mahasiswa telah mencapai CPMK-nya. Nah, asesmen atau penilaian dilakukan melalui 4 aktivitas, yaitu melalui penugasan terstruktur, melalui nilai aktivitas harian, kemudian ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun bobot masing-masingnya yaitu tugas sebesar 20%, nilai harian 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%.
Baik, selanjutnya akan ditampilkan rekaman salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Geometri Transformasi dengan topik isometri. Dalam pembelajaran kali ini dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah, tanya jawab, small group discussion, discovery learning berbantuan GeoGebra. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Putri, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah ya, hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, hari ini itu adalah pertemuan ketiga kita. Jadi ini adalah materi ketiga kita yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan mata kuliah Geometri Transformasi. Untuk menambah berkahnya kuliah kita hari ini, marilah kita sama-sama mengawali kuliah kita dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang geometri transformasi, pertama-tama saya akan cek terlebih dahulu kehadirannya, ya. Oke, dengarkan namanya masing-masing. Nama Karunia. Selanjutnya Tiara. Oke. Alhamdulillah hari ini ternyata hadir semua. Saya ingin cek terlebih dahulu daya ingatnya adik-adik tentang materi kita pekan lalu. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas pekan sebelumnya? Ingat tidak materi yang kita bahas pekan sebelumnya? Tentang apa? Sebelumnya kita belajar tentang transformasi sebagai bagian dari relasi dan fungsi. Oke, jadi minggu lalu itu kita bahas tentang transformasi sebagai bagian dari relasi dan fungsi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua relasi dan fungsi itu terkategori sebagai transformasi? Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan. Tidak, Bu. Ya, kenapa tidak? Suatu relasi fungsi dinamakan transformasi jika berupa fungsi bijektif. Oke, jadi ternyata tidak semua relasi fungsi itu dikategorikan sebagai transformasi. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, syaratnya itu adalah harus berupa fungsi yang bijektif. Kalau fungsi bijektif berarti dia harus injektif sekaligus fungsi yang surjektif. Rupanya alhamdulillah masih ada dari kalian yang masih ingat. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja sih capaian pembelajaran atau apa sih yang ingin kita raih setelah kita kuliah hari ini. Itu yang pertama, mampu menjelaskan definisi isometri. Itu yang pertama. Jadi adik-adik nantinya bisa memahami isometri itu apa. Dan yang kedua, bisa memahami sifat-sifat isometri. Jadi dua topik ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu definisi isometri. Nah, jadi isometri itu adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Apa sih maksudnya tuh, Bu, mengawetkan jarak? Saya akan berikan sebuah ilustrasi ya, untuk memahami apa yang dimaksud dengan mengawetkan jarak tersebut. Nah, saya akan memanfaatkan GeoGebra untuk memahami apa yang dimaksud dengan mengawetkan jarak tadi. Kalian sebelumnya sudah pernah pakai GeoGebra? Sudah pernah. Sebelumnya sudah ada juga kan pelatihan dosen-dosen berkaitan dengan GeoGebra ini. Ini GeoGebra adalah salah satu tools yang bagus untuk kita pakai. Adalah halaman muka dari GeoGebra khususnya pada bagian GeoGebra geometri. Pada halaman ini adik-adik perhatikan ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu terdapat sebuah vektor C, D. Nah, lalu titik A dan titik B ini akan kita transformasikan atau akan kita petakan. Di GeoGebra ini sudah ada menu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan transformasi itu ya. Di sini ada menu transform. Nah, kita pakai yang ini saja, translate by vector. Dua buah titik ya, yaitu titik A dan titik B. Ketika titik A dan titik B ini kita transformasikan, mendapatkan bayangannya yaitu A aksen dengan B aksen, ternyata jarak dari kedua titik tadi, yaitu jarak dari titik A dan titik B itu tetap sama dengan jarak bayangannya, ya kan? AB 3 satuan, A aksen B aksen juga 3 satuan. Itulah yang dimaksud dengan mengawetkan jarak tadi. Atau secara matematis kita tulis seperti ini. Secara matematis dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan
A aksen itu adalah transformasi dari titik A dan B aksen itu adalah transformasi dari titik B, maka T dikatakan suatu isometri jika jarak dari AB sama dengan jarak dari A aksen B aksen. Nah, itu yang dimaksud dengan isometri. Ada beberapa contoh transformasi yang memenuhi isometri, yaitu contoh diantaranya adalah refleksi, kemudian berikutnya rotasi atau perputaran, kemudian yang terakhir translasi atau bahasa Indonesianya itu adalah pergeseran. Itu adalah beberapa contoh transformasi yang memenuhi sifat isometri. Nah, jadi itulah tadi definisi tentang isometri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat isometri. Nah, untuk memahami tentang sifat-sifat isometri ini, kita akan melakukan demonstrasi yang mirip dengan demonstrasi yang saya lakukan di awal tadi secara berkelompok. Oleh sebab itu, silahkan disiapkan laptopnya. Karena kebetulan ini posisinya sudah lumayan bagus ini, jadi kayaknya ini saya anggap sebagai kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, ada laptopnya atau bisa satu laptop saja satu kelompok boleh. Ya, ini saja. Berikan instruksi untuk demonstrasi berkelompoknya ya. Yang pertama itu buka laman GeoGebra. Silakan dibuka laman GeoGebra, tinggal ketik saja di Google geogebra.com. Buat bangun segitiga dengan menggunakan menu poligon. Jadi kalau sudah ada tampilan GeoGebra-nya itu, perhatikan pada dashboard sebelah kirinya itu ada menu-menunya. Ya, menu poligon. Cari poligon, pilih yang segitiga. Buat segitiga A, B, C. Kita lanjut ke langkah ketiga. Lakukan transformasi geometri dengan menu transform. Nah, saya bagi ya. Di sini nanti kalian pakai menunya itu yang translasi, kemudian yang ini itu rotasi, dan yang ini refleksi. Panjangnya masing-masing, panjang sisi-sisi segitiganya menggunakan menu measure. Satunya sudah mi juga. Oke, sekarang perhatikan ya. Bandingkan, coba bandingkan jarak dari tiap-tiap sisinya. Sekarang kita lanjut ke sudutnya. Sekarang kalian ukur sudut-sudut tiap segitiga tersebut dengan menggunakan menu yang sama, menu measure, tapi pilihnya ya sudut atau angle. Bagaimana hasil yang kalian temukan berkaitan dengan ukuran sudut-sudutnya gitu. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, Bu, Ya. bahwa ternyata sudut-sudut di segitiga ABC itu besarnya sama dengan segitiga pada Hasil refleksinya, yaitu oke. A aksen, B aksen, C aksen. Jadi A-nya sama dengan A aksen, B-nya sama dengan B aksen, kemudian C-nya sama dengan C aksen. Oke, itu dari segi refleksi. Nah, sekarang yang bagian rotasi. Yang rotasi bagaimana? Hasil temuan kalian seperti apa? Berdasarkan hasil yang kami temukan, pada sudut-sudutnya, pada sudut A, B, C dengan A aksen, B aksen, C aksen, semua sudutnya sama. Semua sudutnya sama. Translasi atau pergeseran. Bagaimana kalian temukan? Dapatkan itu sudut-sudut A, B, dan C. Setelah ditranslasikan itu menghasilkan sudutnya itu sama dari A, B, C dan A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, berbeda-beda tipe transformasinya, baik yang translasi, rotasi, maupun refleksi. Sekarang sudut yang sama ya, pada bayangan benda yang aslinya dengan bayangannya. Oke, nah yang terakhir, sekarang kita mau lihat sisi-sisi yang sejajarnya. Persegi, dia itu kan punya sisi-sisi yang sejajar kan? Sisi-sisi yang berhadapan itu saling sejajar. Dan periksa dengan hasil bayangannya, apakah sisi-sisi, tiap sisi-sisinya juga, sisi-sisi yang saling berhadapan itu pada bayangannya sejajar juga atau tidak? Jelaskan masing-masing. Dari kelompok sini silahkan. Baik, Ibu, setelah kita translasikan, nah sisi A, B,
dan D itu berhadapan dengan sisi C dan D. Oke. Setelah ditranslasikan, begitu pula dengan sisi A aksen dan B aksen berhadapan dengan D aksen, C aksen dan D aksen. Oke, berarti tetap sejajar ya. Temuannya silakan dijelaskan. Segi panjang Ya. yang kita peroleh dari sisi AD sejajar dengan sisi BC. Oke. Setelah kami refleksikan, Bu, Oke. persegi panjang ABCD sama ukurannya dengan hasil refleksinya, yaitu Oke. aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Oke, kalau sisi-sisi sejajarnya bagaimana? Sisi-sisi sejajarnya juga sama, Bu, Ya, sejajar. sejajar. Jadi A aksen, B aksennya sejajar dengan D aksen, C aksennya di C hasil aksen, D refleksinya. aksennya. Oke. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil demonstrasinya dengan menggunakan bantuan GeoGebra ya. Nah, demonstrasi tadi itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk membuat kalian itu menemukan konsep tentang sifat-sifat isometri. Jadi, sifat-sifat isometri itu ada 3. Yaitu yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Ketika garis dipetakan atau ditransformasikan, baik itu melalui refleksi, rotasi, maupun translasi, maka hasil bayangannya atau hasil transformasinya juga berupa garis. Nah, itu adalah sifat yang pertama, yang dinamakan dengan sifat kolineasi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Nah, ketika dua garis bertemu kan akan membentuk sudut tuh. Nah, ketika sudut-sudut ini itu ditransformasikan, ternyata juga besaran sudut-sudutnya itu awet atau sama gitu. Kemudian yang ketiga, mengawetkan kesejajaran dua garis. Ketika ada dua buah garis yang sejajar, lalu dua garis sejajar ini ditransformasikan menurut sifat isometri, maka hasilnya juga sama atau akan tetap saling sejajar pula. Nah, yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Nah, andaikan G sebuah garis dan T suatu informasi, akan kita buktikan bahwa TG atau transformasi dari G sama dengan G aksen adalah suatu garis juga. Ada yang masih ingat tidak? Geometri 1 dan di geometri atau di geometri 2 disitu dijelaskan bahwa melalui dua buah titik bisa dibentuk sebuah garis gitu. Nah, maka kalau adik-adik perhatikan di sini ilustrasinya, ini kan ada titik A nih, titik A, titik B. Nah, berdasarkan postulat tadi, itu namanya postulat ya. Postulat tadi dikatakan bahwa melalui dua buah titik maka akan dibentuk sebuah garis. Nah, di sini melalui titik A, titik B itu dibuat sebuah garis, yaitu garis G. Lalu titik-titik ini berdasarkan definisinya, A itu kita transformasikan menjadi A aksen dan B kita transformasikan menjadi B aksen. Lalu melalui titik A aksen dan B aksen dengan menggunakan postulat tadi bisa dibentuk sebuah garis pula. Nah, di sini kita namakan dia adalah sebagai sebuah garis H. Nah, jadi itu yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud bahwa memetakan garis menjadi garis seperti itu. Ketika bayangan awalnya itu adalah berupa garis, maka dia juga hasil petaannya itu akan berupa garis. Nah, kemudian selanjutnya, karena garis itu dia akan membentuk sebuah bidang, maka karena bidang itu adalah kumpulan dari garis-garis, maka bidang juga memenuhi sifat yang sama. Berdasarkan definisi bahwa yang dijamin itu adalah titik saja, titik dulu dari awal toh. Titik itu ketika dipetakan maka dia akan menghasilkan titik juga. Akan dia lebih dari 1, 2 buah titik, bisa kita bentuk garis. Garis juga demikian. Sifat yang kedua itu garis ketika dia bertemu dan berpotongan pada satu titik, maka dia akan membentuk sudut. Di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya ada dua buah garis, yaitu garis AB atau vektor AB, vektor garis AB, kemudian vektor garis BC. Mereka bertemu pada satu titik, yaitu di titik B. Maka terbentuk sebuah sudut. Nah, kemudian garis AB kita transformasikan. Kita transformasikan menjadi garis A aksen, B aksen. Lalu garis BC kita transformasikan juga. Dapat bayangannya yaitu B aksen, C aksen. Nah, itu di sini kita menggunakan teorema kekongruenan dua buah segitiga. Nah, kalau kita anggap ini sebagai sisi ya,
AB itu sebagai sisi, BC sebagai sisi, lalu kita misalkan seolah-olah di sini ada sebuah sisi yang menghubungkan dari titik A ke titik C, berarti AC juga merupakan sebuah sisi. Nah, berarti AB sama dengan A aksen, B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, dan AC sama dengan A aksen, C aksen. Nah, menurut teorema kekongruenan ini, kekongruenan jika dua buah segitiga memiliki sifat yang sama, yaitu sisi, berarti tiga sisinya sama, berarti segitiga itu saling kongruen. Gitu. Kalau kongruen, maka besar sudutnya juga pasti sama. Hingga dengan dasar tersebut bisa kita pastikan bahwa isometri itu mengawetkan besarnya sudut. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh demonstrasi yang adik-adik lakukan tadi. Diukur sudutnya, tiap-tiap sudutnya dari sebuah bangun segitiga, ternyata di bayangannya juga besarannya sama. Nah, kemudian yang terakhir, mengawetkan kesejajaran dua garis. Nah, isometri juga menjamin kalau ada dua buah garis yang sejajar, maka bayangannya juga akan saling, bayangan dari kedua garis tersebut juga akan saling sejajar. Nah, seperti itu. Tadi kita menggunakan bantuan juga di GeoGebra itu menggunakan bangun persegi atau bangun segi empat. Bangun segi empat itu kan dari definisinya itu dia memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Sisi yang saling berhadapan itu saling sejajar. Gitu. Nah, ketika bangun segi empat ini kita transformasikan, ternyata sisi-sisi sejajarnya juga demikian tetap sama. Tiga sifat dari isometri. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah mengawetkan jarak, mengawetkan garis, ya, memetakan garis menjadi garis juga. Ya, kemudian yang kedua sudut. Ya, yang kedua itu mengawetkan sudut. Dan yang ketiga mengawetkan kesejajaran dua garis. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan, Amar. Apakah semua transformasi pasti selalu isometri? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Amar. Jadi pertanyaannya adalah, apakah semua transformasi itu pasti selalu bersifat isometri? Jawabannya tidak. Ya, karena salah satunya itu adalah dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah salah satu contoh juga dari transformasi, tetapi dia tidak memenuhi sifat isometri. Nah, saya akan tunjukkan ilustrasinya seperti apa. Saya akan demonstrasikan ya. Ini adalah bangun awalnya ya, yang ini bangun awalnya yang segi empat yang kecil ini, A, B, C, D itu adalah bangun awalnya. Kemudian kita dilatasi dengan faktor sebesar 2, berarti 2 kali lipat dari bangun awalnya kita dapat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ini juga adalah transformasi. Tetapi pertanyaannya apakah dia memenuhi sifat-sifat dari isometri tadi? Ya, sudutnya memenuhi. Oke. Besar sudut dari B dan B aksen, B dan B aksen itu sama. Nah, kemudian sisi-sisi sejajarnya juga masih sama. Tetapi apa yang tidak sama? Ukurannya. Kalau kita lihat ya, kita ambil contoh saja deh yang paling bawah ini. B ke C itu tidak sama dengan jarak dari B aksen ke C aksen. Sementara definisi dari isometri itu adalah dia mengawetkan jarak gitu. Harusnya AB harus sama dengan A aksen, B aksen gitu. Nah, kalau ini tidak sama kan, tidak sama jaraknya, tidak sama panjangnya gitu. Sehingga transformasi ini dia dikatakan tidak bersifat isometri karena tidak memenuhi definisi dari isometri itu sendiri. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, nah selanjutnya selama ini mungkin kita seringkali mengira bahwa matematika itu tidak ditemukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada yang sering jalan-jalan tidak ke Museum Rumah Adat Mekongga? Ya, biasanya kalau sore-sore tuh habis sambil makan-makan sempol, lihat-lihat pantai. Nah, ada di rumah adat itu, Museum Rumah Adat itu salah satu cagar budaya yang ada di tanah Mekongga ini, tanah Kolaka ini. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke sana, perhatikan deh motif-motifnya gitu. Perhatikan motif-motifnya, perhatikan bentuk-bentuk geometrisnya. Itu ada matematika di dalamnya
gitu. Nah, kalau di sini kebetulan saya bersama dengan Dima Marila, sorry. Saya bersama dengan Dima Marila tahun lalu melakukan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi konsep transformasi geometri pada ragam hias Mekongga motif tabere gitu. Jadi ada motif yang kayak begini itu. Ya, motif-motif ini itu adalah motif tabere namanya, dan dia itu menghiasi, mengelilingi rumah adat Mekongga. Nah, setelah kita eksplorasi, kita perhatikan ternyata ada konsep transformasi geometrinya. Nah, di sini saya tampilkan sedikit potongannya. Ini perhatikan, kalau kita lihat kan pola-pola motif ini berulang ya, berulang dengan jarak yang sama antara dari sini, jarak-jaraknya ini sama gitu. Dari titik ini titik ke sini itu sama, ukurannya juga sama. Jadi kita menemukan di situ ternyata ada konsep translasi dan ada sifat isometri di dalamnya karena dia mengawetkan jarak, mengawetkan ukuran gitu. Nah, ini penelitian ini sudah terbit dan kalian bisa baca, tinggal cari aja di Google. Menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan bagaimana konsep translasi itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat dalam motif tabere tersebut. Nah, kalau di sini saya menuliskan ya penjelasannya bahwa translasi itu mempertahankan bentuk dan ukuran motif tabere. Ketika motif tabere mengalami translasi, motif tersebut berpindah. Kan translasi itu bergeser ya, perpindahan titik. Dia memang berpindah, tetapi ukurannya, posisinya semuanya sama gitu. Diawetkan sama gitu. Semua pola, ornamen dan detail artistik pada tabere itu tetap identik. Nah, seperti itu tuh salah satu contohnya. Kalau ingin baca lagi yang lain, silahkan dibaca lebih lengkapnya di artikel saya. Nah, seperti itu. Contoh lainnya berkaitan dengan transformasi geometri, dilatasi. Kalian pernah cetak foto tidak? Pernah kan? Cetak foto biasanya ada 3x4, ada 4x6, ada 10R. Nah, itu adalah contoh penerapan konsep dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fotonya kita misalkan ada yang ukurannya sekian gitu. Tapi kemudian ada, kita mau cetak itu pasti besar-besar gitu. Kita ingin misalkan bilang, oh saya fotoku ini, foto jago-jagonya kita tuh kita mau cetak seukuran baliho misalkan tuh. Kan bisa. Nah, dengan cara apa? Kenapa? Tapi tidak isometri. Ya, karena dilatasi gitu. Karena dia mau melakukan pembesaran gitu. Dilatasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa sadari ternyata juga kita praktekkan. Bahkan bukan hanya di kehidupan modern kita saat ini, tetapi di kehidupan tradisional pun konsep-konsep itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak ada? Ya, cukup ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Ini ada satu tugas saja yang bisa kalian kerjakan di pulang di rumah nantinya. Kalau diketahui garis-garis S, T, U, dan titik A, B. T itu merupakan sebuah transformasi di mana B itu adalah transformasi dari titik A dan U itu adalah transformasi dari titik S. Nah, jika T itu tegak lurus dengan S, lukislah T aksen, di mana T aksen itu merupakan transformasi dari B. Kalau ingin mengerjakan ini, boleh kalian kerjakan menggunakan bantuan GeoGebra. Silakan dikerjakan tugasnya, nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Itulah tadi ya pertemuan kita hari ini, demikian materinya. Semoga adik-adik bisa memahami tentang konsep isometri itu seperti apa, memahami definisinya, memahami sifat-sifatnya, dan juga bisa menemukan bahwa isometri itu ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Demikianlah video pernyataan dari dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.